Sebagaimana yang ulun katakan, bagaimana mencontohkan sifat salat Nabi, ya saya contohkan. Baik. Baik. Sudah? Baik. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan rukun tadi di dalam salat adalah berdiri, ya. Berdiri ini adalah rukun di dalam salat. Maka kaki itu ya tidak dibuka selebar-lebarnya, tidak dibuka juga sesempitnya, tapi dalam posisi seperti biasanya seseorang ketika salat. Ibu-ibu lihat di belakang? Ya. Seperti biasanya di dalam salat, tidak dibuka lebar-lebar, juga tidak di ketika posisi sebiasanya. Ya, tentu setiap orang akan berbeda posisi dia membuka kakinya. Kemudian setelah kita berdiri tegak semacam ini, maka kita bertakbir. Maka bertakbir itu ya kita afdalnya adalah mengucapkan takbir bersesuaian dengan tangan kita. Kita mengatakan Allahu Akbar. Maka bersesuaian tangan kita. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka pertama posisi tangan ini diboleh di dua tempat. Boleh kita mengatakan Allahu Akbar di dua telinga kita. Boleh ketika kita mengatakan Allahu Akbar ya di bahu. Maka afdalnya adalah perkataan Allahu Akbar itu kita mengatakan berbarengan dengan gerakan tangan kita. Kita mengatakan Allahu Akbar. Ya, afdalnya demikian. Tapi kalau seandainya ada orang memulai terlebih dahulu dia mengatakan Allah, baru dia angkat tangan, maka juga tidak mengapa. Tapi afdalnya adalah dia berbarengan, ya dia mengatakan Allahu Akbar. Maka ini yang afdal. Maka mengangkat tangan ini boleh kita mengatakan semacam ini Allahu Akbar di dua telinga, boleh kita sejajar dengan bahu. Kita mengatakan Allahu Akbar. Maka kedua-dua ini boleh. Kemudian ketika kita mengucapkan Allahu Akbar tadi, maka kita taruh. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maka kita boleh menaruh tangan kita ini bersedekap dalam dua kondisi. Berdasarkan yang kita jelaskan dalam sifat salat Nabi. Pertama, ditaruh di pergelangan tangan. Ya, boleh kita bersedekap menaruhnya di pergelangan tangan. Ya, di pergelangan tangan. Dan yang kedua adalah menaruhnya di kaf, ya di di telapak tangan. Ya kita mengatakan di sini. Kita bersedekapnya di sini. Maka boleh bersedekap di tangan, boleh bersedekap di pergelangan tangan sini. Adapun yang kita katakan riwayat yang mengatakan meletakkan seperti ini, ya, maka ini kita katakan riwayat yang benar pada hakikatnya adalah menggenggam, bukan meletakkan. Meletakkan ini ditafsirkan dalam riwayat lain adalah menggenggam. Jadi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maka digenggam, ya tangan kita ini digenggam ke sini, ya. Kemudian atau kita boleh menggenggamnya di telapak tangan kita. Maka ini berdasarkan hadis yang sahih. Setelah kita ya posisi kita tangan kita semacam ini atau semacam ini, maka setelah itu kita membaca ta'awud, ya. Ya, kita ya membaca sebelumnya kita membaca doa iftitah. Ya, membaca iftitah ya. Ya, kemudian ya kita membaca ta'awud, kemudian kita membaca bismillah. Ya. Tentu doa iftitah saya jelaskan itu sangat banyak ibu-ibu. Boleh inni wajjahtu, boleh pian mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Maka boleh pilih yang mana dari doa iftitah. Kemudian pian membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian pian membaca bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya baru pian membaca surah Al-Fatihah. Baru setelah membaca surah Al-Fatihah, baru kita lanjut pada surah yang lain, baik itu surah Al-Ikhlas atau surah yang mana saja. Sebagaimana ulun jelaskan sesuai dengan kondisi jenis salatnya. Salat subuh itu lebih panjang daripada salat yang ada, maka tentu setelah Al-Fatihah bacaannya lebih panjang. Kemudian ketika posisi kita berdiri semacam ini,
membaca surah, pandangan itu kemana? Apakah ke arah sujud, ataukah ke arah depan, ke samping? Maka kita katakan, yang pertama yang dilarang itu menghadap ke atas. Itu dilarang. Ya, menghadap ke atas itu dilarang. Kemudian juga ke kanan dan ke kiri ini juga dilarang. Ya. Maka posisi yang boleh adalah melihat ke bawah ini boleh, melihat ke depan boleh. Yang mana yang lebih afdal? Maka berdasarkan hadis yang sahih wallahu taala alam, maka Nabi sallam itu kalau dia berjamaah, ya, maka dia melihat ke arah depan, ke arah imam. Maka dia melihat ke arah imamnya. Kalau seandainya dia tidak langsung di belakang imam, dia melihat ke arah makmum di depannya. Ustadz, Anda pengen lihat ke bawah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Ya tidak mengapa kalau orang melihat ke bawah. Yang penting dia tidak melihat ke arah atas ataupun yang lainnya. Tetapi kita hanya berbicara ini dari sisi afdaliyah. Berbicara dari sisi afdaliyah, maka afdalnya dia melihat ke arah imamnya, ke arah depan, ke arah imamnya. Kemudian kalau dia makmum melihat tidak langsung di belakang imam, melihat ke arah makmum semacam itu. Kalau dia sholat sendiri, maka dia melihat ke arah depannya. Ya. Saya lebih khusyuk ke arah bawah, Ustaz. Tidak mengapa, afdal, silahkan. Ya, ini tidak dilarang. Taib. Setelah kita ya sholat, membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah setelahnya, baru kita bertakbir untuk ruku. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Maka takbir ini afdalnya berbarengan ucapan Allahu Akbar tersebut sampai ruku. Kita mengatakan Allahu Akbar. Ya. Maka afdalnya demikian. Terus posisinya ketika ruku ini semacam apa? Ketika ruku ini takbir ini sama Bapak Ibu. Dia angkat tangannya itu sama seperti takbiratul ihram, yaitu di kedua telinga kita sejajar ataukah di dua bahu kita. Ini sama. Semua mengangkat tangan di takbir itu sama. Imma dia sejajar dengan kedua daun telinga atau dia sejajar dengan kedua bahunya. Maka dia mengatakan Allahu Akbar. Maka boleh demikian. Taib. Tangan ketika di lutut, maka kita disuruh untuk meluruskan punggung kita. Kemudian kita menggenggam lutut kita. Kita menggenggam lutut kita. Jadi digenggam lututnya, ya. Kemudian kita luruskan punggung kita. Taib. Posisi apa namanya? Mata ini kemana, Ustaz? Ya, posisi mata kita ini kemana? Maka kita melihat di sekitar kita. Ya. Maka posisi mata itu melihat di sekitar kita, bukan melihat ke depan, tidak. Tapi melihat apa yang ada di sekitar kita di bawah. Ya. Baik, ulun melihat kaki ulun, kada apa-apa. Ya. Yang penting dia melihat di arah bawah. Ya. Kemudian tentu setelah dia ruku, dia membaca doa ruku, Subhana rabbiyal azim. Ya. Maka dia membaca doa ruku, maka silahkan dia membaca doanya 3 kali, 4 kali, 5 kali, terserah. Ya. Kalau dia sholat sendiri terserah. Kalau dia sholat berjamaah, boleh dia baca satu kali, 2 kali, tergantung imam. Kalau imamnya sudah berdiri, maka kita langsung ikut berdiri. Maka posisi tangan ini menggenggam, posisi punggung kita lurus, ya, dan posisi mata kita melihat ke arah bawah. Kemudian kita mengucapkan tasbih sami Allahu liman hamidah. Maka ini juga posisinya juga berbarengan. Ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sekali lagi ulun katakan, boleh orang mengucapkan sami Allah baru dia mengangkat, boleh. Ya. Yang makruh itu adalah dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah baru dia mengangkat tangannya. Ini yang makruh. Ya. Tetapi kalau dia hanya mengatakan sami Allahu liman hamidah misalnya, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Atau yang makruh yang kedua yang saya jelaskan adalah dia mengangkat tangannya kemudian dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini juga menyelisih sunnah. Ya, sunnahnya apa? Ima dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah baru dia berangkat, maka ini tidak mengapa. Ya, atau dia melakukan pergerakan sami Allahu liman hamidah, maka ini tidak mengapa. Yang penting
baik itu Allahu Akbar ataupun ucapan-ucapan yang lainnya itu tidak habis sebelum dia berpindah rukun. Jadi dihabiskan misalnya Sami Allahu liman hamidah, ini menjadi sunnah. Atau pas berpindah kepada rukun berikutnya dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ini menjadi sunnah. Maka afdalnya adalah kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian takbirnya pun juga demikian. Kita mengucapkan ya takbir tangan kita sejajar dengan daun telinga ataukah sejajar dengan bahu. Kemudian di sini kita mengucapkan doa Rabbana walakal hamd. Dan ini iktidal ini adalah rukun yang pendek. Maka sunnahnya seorang imam ataupun siapapun hendaknya dia tidak berlama-lamaan di waktu iktidal, karena dia adalah rukun yang pendek di dalam salat. Maka dia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ketika iktidal, kemana Ustaz pandangan mata? Tetap seperti posisi berdiri, ya, tetap pandangan ke arah depan, ke arah tempat imam, ya. Maka boleh dia memandang demikian ke arah depannya, ya. Boleh dia juga memandang ke arah sujudnya, tapi afdalnya kata kita memandang ke arah bagian depan. Kemudian, Ustadz apakah bersedekap? Kita katakan afdalnya tidak bersedekap. Kalau ada orang bersedekap silakan. Ini permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Kemudian setelah itu barulah dia takbir untuk ruku. Ya, dia mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Apakah takbir untuk ruku mengangkat tangan? Tidak. Ya, cukup dia mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Maka takbir untuk ruku ini boleh Anda mendahulukan kaki, Anda mengatakan Allahu Akbar misalnya. Boleh Anda mendahulukan kaki, boleh juga Anda mendahulukan kedua tangan. Anda mengucapkan Allahu Akbar misalnya. Maka ini boleh. Kedua-duanya boleh. Ustadz yang mana yang benar? Kedua-duanya tidak ada hadis yang sahih. Maka ini merupakan keluasan di dalam syariat. Boleh dia mendahulukan kakinya terlebih dahulu, lututnya, ataukah dia mendahulukan kedua tangannya. Kedua-duanya boleh. Mana yang lebih mudah bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu silahkan. Maka dia mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian ketika di waktu sujud, maka ya posisi kedua tangan, pertama saya akan memulai jari ini. Posisi kedua telapak tangan. Kepala kita sujud di antara dua telapak tangan kita. Maka posisi kedua telapak tangan ini ketika di waktu sujud berada ya di antara dua kepala kita atau sejajar dengan daun telinga kita. Ya, maka ya sejajar ya di antara daun telinga kita atau di antara dua kepala kita. Kemudian posisi kedua tangan ini apakah direnggangkan? Jari jemarinya ini direnggangkan seperti ini, ya, ataukah dirapatkan seperti ini? Kita katakan tidak ada hadis yang sahih yang merapatkan, ya. Tetapi ada athar dari Ibnu Umar ketika beliau sholat, beliau rapatkan. Maka ini sudah cukup bagi kita dalil perbuatan sahabat. Maka afdalnya adalah dirapatkan jari ini menghadap ke arah kiblat. Ya, kita menghadap ke arah kiblat. Kemudian posisi tangan ini dibuka lebar ketika sholat sendiri. Ya, ini khusus kaum pria. Ya, ketika dia sholat sendiri, ya maka dia buka lebar selebar-lebarnya, ya. Kemudian dia luruskan punggungnya, agak dia tarik ke depan, ya. Ya, kemudian dia buka selebar-lebarnya sehingga bisa lewat di bawahnya ini, ya, binatang sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat. Adapun salat berjamaah maka tidak dibuka selebar-lebarnya, kalau mengganggu orang lain maka dia tidak membuka selebar-lebarnya. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Khusus bagi wanita, kita katakan khilaf ya dalam masalah ini. Maka saya katakan hadisnya lemah bagi wanita yang merapatkan, tetapi ada hadis yang mursal, ya, hadis yang mursal dan pendapat Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas, maka ini saya katakan dalam segi ilmu hadis bisa menguatkan. Sehingga pada asalnya wanita dia tidak membuka selebar-lebar laki-laki, tetapi dia merapatkan, ya, dia merapatkan demikian. Ya, tidak membuka selebar-lebarnya. Kemudian ya, tidak menaruh tangan di lantai. Ya, dia tidak menaruh tangannya di lantai sebagaimana kita jelaskan. Maka semacam ini tidak boleh orang sujud semacam ini. Ya, dia menaruh tangannya di lantai. Ya, maka dia harus angkat. Ya, dia harus angkat sejajar. Ya. Dia angkat, ya, tidak boleh dia
taruh di lantainya. Maka wanita boleh dia merapatkan semacam ini, merapatkan ke sisi ya, sebelah kanan dan sebelah kiri, maka tidak mengapa. Kemudian posisi kedua kaki itu bisa kelihatan kakinya. Berbalik ya. Posisi kedua kaki ya itu ya ketika sujud itu saya jelaskan tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan merapatkan. Adapun hadis Aisyah ketika Aisyah mendapati Nabi SAW sedang sujud ya, riwayat yang benar tidak disebutkan Nabi rassa ala aqibai. Tambahan rassa ala aqibai merapatkan kedua kaki ini tambahan Yahya ibn Ayyub Al-Ghafiqi. Tambahan ini tidak sahih. Terus gimana posisi kedua kaki ini? Maka posisinya seperti biasanya, tidak dibuka selebar-lebarnya dan juga tidak dirapatkan. Maka boleh orang sholat itu dia mengatakan demikian posisi kedua kakinya. Ustadz, kalau seandainya saya rapatkan posisi kedua kaki saya boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Masalah ini tidak permasalahan makruh, tapi kita berbicara tentang masalah afdaliyah. Ustadz, kalau seandainya saya buka kaki saya ini boleh tidak? Boleh. Kita buka ya kedua kaki kita ini boleh. Tetapi mafhum dari hadis Aisyah, kata Aisyah, yamsahu batina qadamai. Nabi Aisyah ketika tidur, pada saat itu mendapati Nabi SAW sedang tidur, kata Aisyah, saya menyentuh ya kedua telapak kaki Nabi. Ini menunjukkan Nabi itu bisa dipahami dari hadis ini tidak membuka serenggang-renggangnya. Ya, menunjukkan itu tidak membuka serenggang-renggangnya. Dan itu juga bisa dipahami Nabi membuka sesuai dengan seperti biasanya. Sehingga ketika kaki itu tidak terlalu renggang, maka memungkinkan kita itu menyentuh dengan dua telapak tangan kita. Ya, kedua kaki tersebut. Maka kedua kaki ini tidak dibuka selebar-lebarnya dan juga tidak ditutup serapat-rapatnya, ya, tetapi dibuka seperti kondisi normal orang ketika sujud. Dan jari jemari kaki itu menghadap ke arah kiblat. Ya, jari jemari kaki kita menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemudian setelah itu kita duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, ya, sebagaimana yang menjuruskan duduknya ada duduk iftirash, menduduki kaki kiri, mengangkat kaki kanan. Dan jari jemari ini seperti apa Ustadz? Boleh ditaruh di paha, boleh ditaruh di lutut. Ya, kedua-duanya benar. Boleh di paha, boleh di lutut. Tidak mengapa. Kemudian, ya, posisi badan kita ini tegak sebetulnya. Ya, tapi kalau seandainya dia ingin bungkuk atau susah, maka tidak masalah. Yang jelas dia duduk di atas kaki kirinya. Ya, ya posisi iftirash. Ya, dia duduk di atas kaki kirinya. Ya, dia duduk di atas kaki kirinya. Ustadz, ulung kada kawa misalnya, apa kawanya kayak ini misalnya. Maka juga tidak mengapa kalau seandainya orang tidak bisa menegakkan kaki kanannya, tidak bisa dia tegakkan kaki kanannya, maka tidak mengapa. Ya. Kemudian adapun doa di waktu sujud, ya, itu silahkan dia membaca subhanarabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, terserah silahkan. Dan doa duduk di antara dua sujud, saya katakan, ya, silahkan dia memilih dari dua doa yang kita sebutkan. Ya, dia boleh mengatakan Rabbi firli 2 kali, bahkan lebih pun juga tidak mengapa. Kemudian sujud seperti biasa, setelah duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah bangun dari sujud tersebut, duduk di antara dua sujud, ya, setelah dia bangun dari dua sujudnya, ya, bangun, maka ini duduk istirahat. Untuk bangkit ke rakaat berikutnya. Duduk istirahat ini, duduknya seperti apa? Tentu duduknya seperti duduk iftirash tentunya. Ya, duduknya seperti duduk iftirash tentunya. Tapi duduk istirahat ini cuma sebentar, tidak lama. Duduk istirahat ini sebentar, ya. Kemudian ketika mau bangkit ke rakaat berikutnya, itu boleh dia bertumpu dengan kedua tangannya, atau dia semacam ini, atau ketika dia naik langsung naik tidak bertumpu. Karena kita katakan hadis yang bertumpu dengan kedua tangan atau dengan cara ajen ini hadisnya lemah semua. Ya, ketika naik mau ke rakaat kedua, ya, hadis yang bertumpu dengan kedua tangan
atau dengan ini, maka ini semuanya hadisnya lemah. Atau bertumpu dengan kedua kakinya ketika naik, bertumpu dengan kedua kakinya di belakang ketika naik. Ini semua hadisnya lemah. Terus yang mana yang benar? Semuanya boleh. Boleh dia naik dengan cara semacam ini. Dia mau naik, ya, Allahu Akbar. Boleh dia naik dengan cara, ya, bertumpu dengan kedua kakinya semacam ini. Maka boleh kedua-duanya boleh. Karena tidak ada dalil yang sahih. Maka ketika naik kita bertakbir, ya. Ketika naik dari jalsa istirahat, duduk istirahat, naik ke rakaat berikutnya, maka kita bertakbir. Boleh kita mengatakan Allahu Akbar misalnya. Boleh semacam ini, ya. Apakah kita mengangkat tangan? Ya, kita mengangkat tangan. Maka itu yang paling afdal. Maka seseorang ketika dia naik ke atas jalsa istirahat, tentu jalsa istirahat ini tidak lama. Setelah bangun dari sujud, langsung dia mengatakan, ya, duduk sebentar, kemudian dia naik, ya. Dia mengatakan Allahu Akbar. Maka dia bertakbir semacam ini, tentu yang paling afdal. Setelah itu selesai kita rakaat pertama. Rakaat pertama seperti rakaat kedua seperti rakaat pertama. Tinggal nanti duduk di tasyahud akhir. Tasyahud akhir, ya, duduknya adalah duduk tawarruk kalau seandainya dalam sholat tersebut memiliki 2 kali tasyahud, seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Maka ini sholat isya, maka ini adalah tasyahud akhirnya adalah duduknya tawarruk. Adapun kalau sholatnya memiliki 1 kali tasyahud aja, duduknya adalah duduk iftiras. Tawarruk itu duduknya sebagaimana, ya, sering dilakukan oleh kebanyakan kita semacam ini, ya. Pantat kita duduk di lantai, kaki kiri kita dimasukkan di bawah kaki kanan kita. Kemudian kita bertasyahud. Taib. Ini tasyahud akhir. Adapun tasyahud pertama ataupun di sholat yang memiliki 1 kali tasyahud, cukup seperti duduk iftiras tasyahudnya. Ya, dia cukup duduknya seperti duduk iftiras tasyahudnya. Kemudian itu posisi belakang kaki. Terus gimana posisi tangannya ketika tasyahud? Ketika tasyahud, posisi kanan, ketika tasyahud, posisi kanan, posisi tangan ketika tasyahud akhir atau tasyahud kedua, maka ketika tasyahud akhir atau tasyahud pertama, posisi tangan, ya, tangan kita di atas, tangan kiri kita di atas kaki kiri, paha kiri, tangan kanan di atas paha kanan tentunya. Kemudian kita bertasyahud langsung, asyhadu an la ilaha illallah. Kita langsung bertasyahud langsung. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha, ketika mengucapkan at-tahiyatu lillah, langsung bertasyahud langsung at-tahiyatu lillah. Tidak bertasyahud mengangkat tangan ini ketika asyhadu an la ilaha illallah, tapi langsung ketika at-tahiyatu lillah langsung kita mengangkat tangan kita. Apakah digerakkan? Tidak digerakkan. Tidak digerakkan. Maka semacam ini pula di tasyahud awal. Tapi bedanya antara tasyahud awal dan tasyahud akhir, tasyahud awal sampai mana ibu-ibu kemarin kita ajarkan? Sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai di situ. Adapun di tasyahud akhir ditambah dengan selawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu mau berdoa silahkan. Berdoa apa saja. Ya. Atau dia berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, silahkan. Atau berdoa yang lain pun juga tidak mengapa, ya, silahkan. Ya, dan doa ini, ya, selawat ini hanya di tasyahud akhir, yaitu di salat-salat yang memiliki tasyahud akhir, ya. Walaupun itu salatnya cuma 1 kali tasyahud seperti salat subuh, maka di situ ada selawat, ya. Yang tidak ada selawat itu yang cuma ada tasyahud awal. Tasyahud awal itu maksudnya adalah salat yang memiliki 2 kali tasyahud. Nah, salat yang memiliki 2 kali tasyahud ini, tasyahud awalnya tidak ada salawat. Tapi salat yang hanya memiliki 1 kali tasyahud, maka tentu itu tasyahud akhir namanya. Maka dia harus ada salawat di sana. Kemudian setelah itu Anda salam, Anda mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kanan, ya, sehingga pipi Nabi itu kelihatan. Ya, orang yang di belakang itu melihat, ya, arah pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang sunnahnya kata kita assalamualaikum warahmatullahi.
Adapun kataan wa barakatuh ini adalah hadisnya lemah ya. Cukup kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Atau kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Ini pun juga boleh. Atau assalamualaikum, assalamualaikum, ini pun juga boleh. Tapi yang paling bagus adalah kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini yang paling bagus. Dengan itu sudah selesai ya sifat salat. Baik.